Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa awliyaihi wal mursalin wa awliyaihi wa syuhada'i wa shalihin wa ulama'i wa musaddiqin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa qutul ila hadratil mu'allifi hadzal kitab wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa ma yu'awinu ala nasri hadzal kitab Sayyulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi kitabihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala nandika rahmatullahi alaihi. Al-fiqhu utawi ilmu fikih. Al-fiqhu utawi ilmu fikih. Ma'rifatun nafsi iku ngaweruhi awak. Saking awake insan wa la yafa'u halan barang kang manfaati
dunya. Fi dalam ulaha dunya nafsu wa ukhraha dan akhirat nafsu. Wajah takdibu mongkol nari soko insan ma'in barang yang fa'uha manfaati opo ma'in nafsu. Wajah tanibu lan menduweni soko insan anna yaduha saking barang lalati opo ma'in nafsu Aila yakuna supaya ora ono akaluhu opo akale insan wa ilmuhu lan ilmune insan hujjatan iku dadi hujjah. Akaluhu opo akale insan wa ilmuhu lan ilmune insan hujjatan iku dadi hujjah alaihi ing atase insan. Wa yazdada mongko sebabe dadi tambah sapa insan ukubatan apa siksane. Na'udzubillahi nyuwun kersa sapa ingsun kelawan Allah. Na'udzubillahi nyuwun kersa sapa ingsun kelawan Allah. Dahodihi saking budune kawula wa iqabihi lan siksane Allah. Bapak Waroda dan teman-teman tumeka fi dalam keterangan manahil ilmu agung-agungnya ilmu manahil ilmi agung-agungnya ilmu berbodoh ilihi lan kira-kira utamanya ilmu ayatu apa kira-kira ayat wa agar lan kira-kira hadis sahihatun kang sahih wa berbodoh ilihi lan kira-kira utamanya ilmu ayatul apa kira-kira ayat wa agar lan kira-kira hadis sahihatun kang sahih. Majhuratun kang masyhur lan tabayil kang ora ketumpul sapa ingsun diriha kelawan nyebut ayat dan hadis. Dihingkari lawan nyebut dari kaitan ayat dan hadis. Yakulah supaya orang jadi angel al-kitabu apa iki kitab Faslun utawi iki ku fasal Biniati ing dalam nerangaken niat ala ta'allumi nalikane ngaji ta'allumi nalikane ngaji summa mongko ora summa mongko ora kena ora lagu dan lagu kedue wong kang lagu dan lagu kedue wong kang loro ilmu mina saking an-niyati niyati zamani ing dalem mangsane ta'allumil ilmi ngaji ilmu niyati kono utawi niat
Yal aslu hidayah. Ia aslu hidayah iku dadi dosa. Aniyatu sama utawi niat, ia iku hidayah. Al aslu iku dadi dosa. Fi ing dalem jami'il ahwali sekabehane pira-pira tingkah. Dikaulihi krono penggandikane Kanjeng Nabi Muhammad. Dikaulihi krono ngendikane alaihi Kanjeng Nabi Muhammad. As-salatu wassalamu. As-salatu wassalamu. Innama angin pemestini al-amalu utawi sohe biro-biro amal. Binniyati iku bawa biro-biro niat. Hadisun utawi iki iku hadis sahihun kang sahih. Wa anna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saking Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kang pirang-pirang min amalin saking amal yatasawwaru kang warokani opo amal bisudroti lawan rupani akali biro-biro amal ad-dunya ing dunya wayar diulan jadi opo amal diurni sebab kebagusan an-niyati yoiku lawan niat min amalil akhirati iku saking biro-biro amal akhirat wa kamin amalilan pirang-pirang saking amal yatasawwaru kang nyurupani opo amal kelawan rupa amali biro-biro amal amalil akhirati biro-biro amal akhirat sunnah yaziru monggo dadi opo amal min amali iku setengah saking biro-biro amal ad-dunya kelawan dunya bisu'in niyati sebab oleh niat wayan bagi dan sanjuyo ayat niya apa nyatane niat al-muta'allimu sapa wong kang ngaji bitalabil ilmi kelawan luru ilmu ridhollahi ta'ala ridhoni Allahu ta'ala ridhollahi ta'ala ridhoni Allahu ta'ala wa darul akhirati lan wa darul akhirati darul akhirati lan besok dino akhirat wa izalah lan ilamater al-jali kebuduhan antari nafsihi awai muta'allim nafsihi awai muta'allim nafsihi awai wakang ngaji wa anna sa'irul juhali lan canggih sa'irul juhali lan sekirani wong kang bodoh wa iya arti lan murid-murid agama
alimun utawi wong alim, mutaharri bukan orang ngelakoni ilmu-ilmune, basatun iku kerusakan kan gede. Basatun iku kerusakan kabirun kan gede, alimun utawi wong alim, mutaharri kan orang ngelakoni ilmu-ilmune, walurminu latiku luwe ketimbang saking alim, jahilun mutaharriku utawi wong kang bodho, mutasanatiku kang ibadah tanpa ilmu. Jadi kita mempunyai kewajiban ini harus melalui dengan ilmu. Di ibarat kata ilmu itu bisa diperoleh dengan belajar. Apapun kita mempelajari suatu ilmu harus dimulai dengan belajar. Sesungguhnya seseorang itu tidak akan dilahirkan sebagai orang-orang yang berilmu, tapi ilmu itu bisa diperoleh dengan kita mempelajari, dengan kita mau mempelajari suatu ilmu. Ketika kita sudah mempelajari suatu ilmu, kita harus mengistiqomahkan. Setelah kita mengistiqomahkan, kita harus pandai-pandai untuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Ketika kita sudah mempelajari, disitulah kita akan menemukan dan disitulah kita akan menghilangkan sedikit rasa kebodohan terhadap diri kita. Ketika sampai tidak mau mempelajari ilmu, suatu saat nanti ilmu-ilmu yang ada di sini dan yang ada di mana-mana, bahkan ilmu yang ada di penjuru bumi, itu nanti akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diangkatnya bagaimana? Dengan adanya wafatnya para ulama-ulama, dengan adanya wafatnya para kiai-kiai, dengan ada wafatnya para ustaz-ustaz, Allah sendiri yang akan mengambil seorang ulama, seorang kiai. Ketika ulama-ulama itu diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit demi sedikit ilmu ini akan berkurang. Dengan adanya ilmu itu berkurang, disitulah kita akan menemukan bencana-bencana yang besar. Bencana-bencana yang besar itu seperti halnya dengan kerusakan-kerusakan moral, kerusakan-kerusakan akhlak. Karena sudah tidak ada lagi yang mengajarkan kepada sampean-sampean tentang caranya memperbaiki akhlak-akhlakul karimah.
Ketika sudah tidak ada seperti itu, siap-siap kita akan dilanda bencana besar-besaran. Maka dari itu, mumpung para ulama-ulama kita masih ada, persiapkan diri kita untuk belajar. Persiapkan diri kita untuk menimba ilmu. Karena apa? Orang yang mempunyai ilmu atau orang yang lagi menuntut ilmu itu memiliki keistimewaan yang luar biasa. Para malaikat-malaikatnya Allah itu selalu membentangkan sayap-sayapnya untuk orang-orang yang sedang mencari ilmu, untuk orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Sampai-sampai para malaikat pun juga ridho kepada orang-orang min ahlil ilmi, orang-orang yang sedang mencari ilmu. Ketika kita mempelajari suatu ilmu, mempelajari suatu ilmu atau bab ilmu, itu lebih baik daripada kita melakukan sholat 100 rakaat. Kita mempelajari ilmu, satu buku atau satu bab atau satu set, itu lebih baik daripada kita melakukan sholat 100 rakaat. Dikarenakan kita ketika kita melakukan sholat harus mempunyai ilmu terlebih dahulu, bagaimana hukumnya haram dan halal, bagaimana tata caranya berwudu, tentang menyucikan diri dari hadas kecil maupun hadas besar, bagaimana tempat-tempatnya ini najis atau tidak. Tanpa ilmu, semua ibadah kita semerawut. Tanpa kita memiliki suatu ilmu, ibadah kita akan menjadi berantakan. Karena kita tidak bisa membedakan mana yang bagus, mana yang mudarat. Satu bab ilmu itu lebih baik daripada dunia seisinya. Kita mempelajari satu bab ilmu itu lebih baik daripada dunia seisinya. Jadi ketika sampai mempelajari ilmu, yang terpenting niat sampai jangan sampai niat yang keliru. Yang penting sampai mencari ilmu, talabil ilmi, jangan sampai keliru niat. Jadi niat kita untuk menghilangkan rasa kebodohan kita yang ada di dalam diri kita. Dan niatlah kita untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena siapa-siapa, bukan karena siapa-siapa, bukan karena apa-apa. Setelah kita sudah mempunyai ilmu, jangan sampai kita menyombongkan keilmuan yang ada pada diri kita. Ketika kita menyombongkan diri kita
menunjukkan ilmu-ilmu kita, disitulah hukum alam akan membalas. Untuk menghindari menyombongkan ilmu, jangan sering-sering ilmu-ilmu yang kita pelajari untuk mendoktrin seseorang, untuk mendebat seseorang. Jangan sampai. Karena ulama-ulama salafus saleh mengajarkan, ketika kita bisa dikatakan min ahlil ilmu, kita harus bisa melaksanakan, kita bisa mempraktekkan akhlakul karimah kita. Jadi kita harus membalas dengan akhlak-akhlak kita yang mulia. Meskipun kita diginiin, gimana caranya? Kita harus menunjukkan akhlak kita. Jangan membalas dengan mendebat tentang ilmu. Harus menunjukkan akhlak kita yang bagus. Di dalam kitab Ta'lim Ta'alim ada kerusakan yang besar. Di dalam kitab Ta'lim Ta'alim diterangkan, entah sekarang, entah nanti, entah besok, akan ada kerusakan-kerusakan yang sangat besar. Apa ini kerusakan-kerusakannya? Ialah seorang alim tidak melakukan ilmunya, jadi tidak mempraktekkan ilmunya. Ini kerusakan besar. Makanya sampai nanti setelah pulang dari pesantren harus mengajar, mengajar TPA, mengajar Al-Quran, atau mengajar keluarga atau saudara. Yang terpenting amalkan. Andai kata tidak bisa seperti itu, cukup amalkan pada diri sampean melalui akhlak-akhlak yang bagus, tutur kata yang lemah lembut. Ketika orang alim tidak mau mengamalkan ilmunya, itu petaka yang besar. Nah, apalagi ada yang lebih besar lagi daripada orang alim. Orang yang bodoh melakukan perkara-perkara ibadah, melakukan perkara-perkara semua ibadah tanpa memiliki suatu ilmu. Jadi yang pertama, orang yang alim tidak mengamalkan ilmunya, ini yang jadi orang yang kurang bagus, akan kena bencana. Ada lagi yang lebih buruk lagi, ialah orang-orang yang bodoh tapi mengamalkan ibadah tanpa dirinya memiliki ilmu. Ya tidak boleh.
orang ibadah itu harus mempunyai ilmu. Sampai mau ke pasar, umpamanya sampai tidak ngerti, kurang paham, tidak akan nyampe pasar. Bisa sampai berangkat ke pasar, tapi sampai tidak paham apa yang mau dibeli, pasti keliru, bulat nanti. Seperti halnya ibadah. Ibadah itu harus dilakukan dengan kita harus punya ilmu. Ketika kita melakukan ibadah tanpa ilmu, kesulitan untuk nyampe usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, susah. Karena nggak bisa, semuanya harus melalui dengan ilmu. Dan ketika sampai mempunyai ilmu, jangan sampai ilmu-ilmu yang ada pada pengetahuan sampai sembunyikan. Jangan sampai didelik-delik, jangan disembunyi-sembunyikan. Kalau ada yang membutuhkan, jelaskan. Jangan ngorok-ngorok, orang tidak membutuhkan, ini dalil ini, dalilnya kayak ini, hadisnya kayak ini. Jika dapatin nanti, jika dapatin. Nah, untuk menunjukkan kepada orang-orang, ialah akhlak sampean. Kalau masalah ilmu, kalau mereka bertanya, kita harus menjawab. Kalau mereka tidak bertanya, sembunyiin bahwasanya kita punya ilmu, tapi praktekkanlah dengan ilmu-ilmu yang diamalkan atau yang mengamalkan ilmu-ilmu tersebut, yaitu ilmu tingkah laku. Jadi ketika sampai mempunyai ilmu, intinya jangan sampai sembunyiin. Jangan sampai ilmu itu untuk diri kita sendiri. Seharusnya ilmu itu untuk semuanya, semua kalangan. Dunia utawi wartani al-mutahati Yudhatulan jahil kadati Bil alami ibu dari bina inggalan wong Bil alamina ibu dari bina inggalan wong alam kate Adhimatu kan gede Iman bihima kedui wong kelawan Iman tertulis bihima kelawan wani ani mutahati jahil dinihi dalam agama lima ya dalam saku nyegah sokoma wayawi lan niat sokoma ta'amli bihi kelawan olehi luru ilmu sukhra in syukur ala nikmatil akli in atasi nikmat akal wasihati lan waras al-badani badan utawa awak walayawi lan orang bilang orang katanya sebab ta'allim bihi lawan luru ilmu ikut dalam nasi in macepe manungso ilaihi maring awake ta'allim walau tidak laban orang niat muriyo nalu Allah
matawi dunia piro-piro kondo dunia wal karomah kalan orang niat in ambil karomah indah sultanin kemuliaan ana ngersane sultan wa khairi lan saliyane sultan ola ngendika Muhammad bin Hasan sapa Kiai Muhammad bin Hasan rahimahullah ta'ala lalu kana lamun ana annasu sapa manungsa kulluhum sakabehane nas abidi iku dadi butuh ingsun la akanuhum mengerti kelaki sapa ingsun ing ati beragaro ulan gambaran sapa ingsun an saking wala'ihim waris wala'i ati waman sapa wajadalakal ilmi lamun namungsu sapa ilmu wal amali lan amal bihi kelawan ilmu kalama moko siti yarbohu temen-temen demen sapa mati ma ing dalem barakin dan ngasih kang ono senenge manungsa. Jadi ketika kita sudah niat untuk mencari ilmu, yang nomor 2 ialah kita harus benar-benar belajar syukur. Kalau kita tidak bisa belajar syukur, akan merasa kurang puas terus. Nanti lama-lama akan menentang hukum alam. Jadi ketika kita sudah menatapnya, kita harus bersyukur diberikan nikmat akal kita. Kita mau mondok, kita mau ngaji, berarti akal kita ini mempunyai keistimewaan tersendiri. Karena mengaji ini, kalau akalnya ini condong ke urusan akhirat, pasti butuh dengan mencari ilmu. Karena ilmu ini tidak bisa diniati untuk mencari uang. Kita mengajarkan satu kata, mengajarkan satu kalimat, satu huruf, tidak bisa diniatkan untuk mencari kesenangan dunia. Kita tidak bisa untuk mencari harta. Karena pada hakikatnya seseorang yang diberikan keistimewaan tersendiri ialah yang condong terus terhadap alam akhirat. Wasihati, kita harus bersyukur karena waras. Kalau kita tidak waras, tidak bisa kita mencari ilmu. Karena ilmunya Allah, ilmunya surga, kuncinya surga itu dengan ilmu. Harus telaten, harus istiqomah, harus lama. Tahapnya ini harus lama. Tidak bisa kok hanya 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun langsung bisa. Tidak bisa. Kalau ilmu pekerjaan gampang. Ini urusan agama.
urusan agama. Keliru sedikit, kelar kita nanti, bahaya. Jadi harus betul-betul mumpuni. Dan kita juga harus bersyukur badan kita masih diberikan kesehatan. Badan kita terus diberikan kesehatan untuk memperdalam ilmu yang kita pelajari. Jadi ketika ilmu yang kita pelajari, umpama badan kita kok sakit, ya nggak bisa. Umpama kepalanya kok pusing, ya nggak bisa mencari ilmu, akan terganggu. Ketika sampai sudah mencari ilmu, sampai harus betul-betul paham dengan yang dilakukan oleh Syekh Imam Muhammad Al-Ghazali. Harus ngerti yang didahulukan, yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali. Fa'lam annal ustada fatihun wa mu'allimun wa musahidun. Fa'lam annal ustada fatihun wa mu'allimun wa musahidun. Fa'lam annal ustada fatihun wa mu'allimun wa musahidun. Ketahuilah wahai anak-anakku, sesungguhnya seorang guru adalah sosok-sosok yang akan membuka ilmu-ilmu yang tertutup, serta mengajarkan dan memudahkan kalian semua untuk meraih ilmu-ilmu yang tidak dimengerti, ilmu-ilmu yang susah dipahami, ilmu-ilmu yang sulit. Itu akan membantu seorang murid untuk meraih pintu kesuksesan. Jadi seorang guru mempunyai kewajiban untuk membawa sampeyan menuju gerbang-gerbang kesuksesan di dini wal dunya wal akhirah. Semua guru juga akan mempunyai konsep seperti itu. Karena seorang guru juga termasuk bagian dari seorang murid. Seorang guru juga pernah bagian ada pada seorang murid. Dan seorang kiai pun juga pernah nyantri juga seperti seorang murid. Jadi berputar mencetak generasi-generasi seperti dirinya dicetak di waktu pondok dulu. Jadi kalau sampai mondok diajari kitab, diajari Al-Quran, diajari baca kitab gundul, kitab kuning, nah nanti sampai akan mengajarkan kepada murid-murid sampean, akan mengajarkan kepada orang-orang terdekat sampean. Dapatnya apa waktu sampean mondok? Hasilnya apa waktu sampean mondok? Jadi di pesantren pasti akan membahas tentang kitab kuning, karena itu menjadi simbolis pesantren-pesantren harus mempelajari
dari kitab kuning ataupun kitab gundul. Itu syarat seorang santri, sudah menjadi kebiasaan dan sudah biasa untuk menjadi kewajiban. Jadi ketika sampai belajar, yang terpenting sampai harus selalu istiqomah. Waktunya ngaji, waktunya sekolah, waktunya main, waktunya bercanda. Semuanya harus ada waktunya. Karena sebaik-baiknya seseorang ialah seseorang atau orang yang mampu dan yang bisa membagi waktu-waktu untuk setiap hal-hal yang sifatnya bagus. Wallahu a'lam bishawab. Shallallahul alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.